Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Izati, NIM 18043776. Jadi saya akan membuat sebuah webinar presentation mengenai tugas minggu 5 mengenai Big Data. Yang pertama ialah pertanyaan yang pertama, is Big Data really a problem on its own or are the use, control, and security of the data is the true problems? Answer, the big data is a problem indeed, but it's not as close as of problems or at the scale of use, control, and security of data. Biasanya yang menjadi masalah itu ialah yang pertama, kurangnya masalah keamanan data. Yang pertama ialah keamanan data merupakan salah satu masalah yang krusial, sehingga perusahaan benar-benar harus mempertimbangkan pendekatan untuk mengamankan big data ini dengan melibatkan pemahaman tentang data yang dimiliki, mengaudit data yang dimanipulasi, serta mengontrol hak pengguna. Selain itu diperlukan tata kelola data dan keamanan yang dimulai di awal proyek. Yang kedua ialah biasanya perusahaan ini sering terlupa dalam merencanakan anggaran biaya teknisnya. Karena perusahaan atau bisnis itu juga perlu merencanakan anggaran biaya teknis untuk pengembangan keterampilan, pelatihan, manajemen organisasi, dan membawa perubahan biaya pada pemanfaat big data dan analitis yang efektif. Yang kedua ialah, what are the implementation having incorrect data points in your big data? What are the implications of incorrect duplicate customer data, and how valuable are decisions that are based on faulty information derived from incorrect data? Jawabannya ialah jika terjadi kesalahan input informasi, maka resikonya akan sangat besar karena secara otomatis kita salah menafsirkan informasi, apalagi jika terkait dengan pelanggan. Misalnya data yang tercatat salah mencatat nominal piutang pelanggan. Jika kelebihan catat, maka akan merugikan pelanggan, dan jika kesalahan yang lebih fatal terjadi, maka pelanggan bisa tidak mempercayai bisnis kita lagi. Yang kedua ialah alasan utama penggunaan big data ini ialah untuk menemukan keunggulan kompetitif, mempengaruhi performa bisnis, dan memacu tumbuhnya inovasi serta perbaikan umum di industri. Misalnya model 3V digunakan untuk menggambarkan big data seperti volume, velocity, and variation. Oleh sebab itu, kesalahan sedikit saja dalam big data dapat mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Ketiga, explain why master data management is so important in the companies that have multiple data source. Answer, yang pertama itu adalah MDM, yaitu manajemen data yang menggabungkan aplikasi bisnis, metode manajemen informasi, dan alat manajemen data untuk mengimplementasikan kebijakan, prosedur, infrastruktur yang mendukung penangkapan, integrasi, dan penggunaan bersamaan data master yang akurat, tepat waktu, konsisten, dan lengkap. Yang kedua ialah implementasi. Data master yang konsisten, akurat, dan terkini, serta relevan dan konstekstual untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda-beda di lintas aplikasi dan divisi organisasi. Selanjutnya, data akan menghasilkan informasi yang tepat dalam bentuk yang tepat kepada orang dan pada waktu yang tepat juga. Implementasi MDM yang sukses akan menghasilkan peningkatan yang signifikan pada efisiensi operasional, pelaporan, dan pengambilan keputusan berdasarkan fakta. What is virtualization and how it's helped drive at the big data era? Virtualisasi data adalah proses mengabstraksi berbagai sumber data melalui satu lapisan akses data yang memberikan informasi terintegrasi sebagai layanan data kepada pengguna dan aplikasi secara real-time atau mendekati real-time. Virtualisasi data memungkinkan bisnis untuk mengakses data internal dan eksternal tanpa harus mengetahui bagaimana atau di mana data disimpan. Pengguna dapat mengakses data terstruktur dan tidak terstruktur hanya dengan mencari istilah bisnis yang umum. What is distributed computing and how it's helped drive the big data era? Answer, komputasi terdistribusi merupakan bidang ilmu komputer yang mempelajari sistem terdistribusi. Sebuah sistem terdistribusi terdiri dari beberapa otonom komputer yang berkomunikasi melalui jaringan komputer. Komputer yang saling berinteraksi ini akan mampu mencapai tujuan bersama. Biasanya sebuah program komputer yang berjalan dalam sebuah sistem yang terdistribusi disebut dengan pendistribusian atau didistribusikan. Dan didistribusikan program adalah proses penulisan program tersebut. Why would a business be data rich for information, but information poor? Answer, biasanya sebuah perusahaan yang memiliki begitu banyak data yang dikompilasi, tapi
akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi yang tepat untuk klien tertentu. Manajer harus mengirimkan permintaan informasi ke Departemen Manajemen Information System itu atau MIS, di mana seseorang akan mengumpulkan data tertentu. Terkadang data yang diperoleh tidak sesuai dengan informasi yang akan diberikan atau data yang ada tidak dapat memenuhi informasi yang diberikan. What is data warehouse and why would a business want to implement one? Gudang data adalah sistem yang menyimpan data dari database perusahaan serta sumber eksternal. Platform data warehouse berbeda dari database operasional karena mereka menyimpan informasi historis sehingga memudahkan para pemimpin bisnis untuk menganalisis data selama periode waktu tertentu. Platform data warehouse juga mengurutkan data berdasarkan materi pelajaran yang berbeda seperti pelanggan, produk, atau aktivitas bisnis. Salah satu fungsi data warehouse ialah menyimpan fakta dan statistik yang kredibel, dan pembuat keputusan akan dapat mengambil informasi berdasarkan kebutuhan pribadi. Selain membantu pembuat keputusan yang strategis, data warehouse juga memiliki peran yang penting dalam segmentasi pemasaran, manajemen inventaris, manajemen keuangan, dan penjualan. Thank you. Sekian tugas webinar presentation minggu 5 ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.